Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar mengenai operasi hitung, campuran, dan desimal. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama untuk menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat, menentukan operasi hitung campuran bilangan pecahan, dan menentukan hasil operasi hitung bilangan desimal. Operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Dalam menyelesaikan operasi hitung campuran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi operasi hitung campuran ini adalah operasi hitung yang di dalamnya terdapat beberapa operasi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, pengerjaan dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu, pengerjaannya ya. Kemudian, perkalian dan pembagian didahulukan pengerjaannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Perkalian dan pembagian setingkat sehingga pengerjaannya dilakukan dari kiri ke kanan atau depan ke belakang. Penjumlahan dan pengurangan setingkat sehingga pengerjaannya dilakukan dari kiri ke kanan. Contoh. Nah, nomor 1 ada operasi 80 bagi 11 min 7 kali min 4. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, ada dalam kurungnya enggak? Nah, kalau ada, karena di sini ada dalam kurung, kita operasikan atau kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung itu. Nah, sehingga sama dengan 80 bagi 4 kali min 4. Min 4-nya tetap 4 ini hasil pengerjaan dari 11 dikurangi 7, hasilnya 4. Nah, kemudian ini masih dalam kurung nih, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi hasilnya 80 bagi min 16. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini tidak ada lagi yang operasi di dalam kurung, langsung saja dibagi 80 bagi min 16, itu hasilnya min 5 ya, maaf harusnya min 5 ini. Kemudian selanjutnya min 5. Oke, selanjutnya min 9 kurangi 6 kali min 72 bagi 16 kurangi 20. Nah, perhatikan ada dalam kurungnya enggak? Kalau misalkan enggak ada dalam kurung, kemudian yang harus diperhatikan adalah operasi perkalian dan pembagian. Kalau ada perkalian dan pembagian, berarti yang harus didahulukan adalah perkalian dan pembagian pengerjaannya. Jadi min 9 tambah 432. Nah, 432 ini dari pengerjaan min 6 kali min 72. Selanjutnya, bagi 16 kurang 20. Ini masih ada penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Berarti yang harus didahulukan adalah pembagian. Sehingga menjadi min 9 tambah 27 kurang 20. Nah, kalau sudah tidak ada perkalian dan pembagian, di sini hanya penjumlahan dan pengurangan, operasikan dari kiri ke kanan atau depan ke belakang. Jadi min 9 tambah 27 hasilnya 18 kurang 20 jadi min 2. Nomor 3. Nah, karena tidak ada dalam kurung, di sini operasinya ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Berarti yang harus didahulukan adalah perkalian dan pembagian. Yang 3,5 diubah jadi pecahan biasa, 7/2 kali 0,75 itu sama dengan 75/100 tambah 1/7/8 jadi 15/8 bagi 1/4 jadi 5/4. Nah, kemudian yang 75/100 ini disederhanakan jadi 3/4, masing-masing dibagi 25.
Jadi 7/2 kali 3/4 tambah 15/8. Nah, ini berubah jadi kali, yang tadinya bagi jadi kali. Dengan syarat pecahan yang keduanya itu dibalik. Yang tadinya 5/4 jadi 4/5. Jadi dua-duanya di sini perkalian ya. Oke, lanjut. Operasi perkalian itu tinggal kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, berarti 7 kali 3 per 2 kali 4 tambah 15 kali 4 per 8 kali 5. Hasilnya 21/8 tambah 60/40. Yang 60/40 karena bisa disederhanakan, kita sederhanakan jadi 3/2. Sehingga 21/8 tambah 3/2. Di sini sudah tidak ada lagi perkalian atau pembagian. Berarti kita operasikan dari depan ke belakang. Tetapi syarat dari penjumlahan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 21/8 tambah 12/8. Nah, kenapa per 8? Karena KPK dari 8 dan 2 itu adalah 8. Maka yang 21/8 tetap. Nah, yang 3/2 diubah jadi penyebutnya 8. Dikali 4, jadi 3 kali 4, 12/8. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal ditambahkan pembilangnya 21 tambah 12, jadi 33/8. Nah, ini karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka diubah jadi pecahan campuran, sehingga hasilnya 41/8. Selanjutnya, operasi hitung bilangan desimal. Contoh 1, penjumlahan dan pengurangan. 5,807 tambah 23,25. Nah, ini hasilnya 29,057. Cara penjumlahannya atau pengurangan itu dengan diluruskan komanya ya. Jadi 5,807 tambah 23,25. Nah, komanya harus lurus. Kalau komanya sudah lurus, tinggal dijumlahkan. Hasilnya jadi 29,057. Yang pengurangan juga sama, diluruskan komanya. 36,7 kurangi 19,234. Nah, karena karena pengurangnya itu desimalnya ada 3, maka yang pengurangnya ditambahkan 0 di belakangnya. Sehingga pengurangannya jadi seperti ini. 0 kurangi 4, kan nggak bisa, pinjam ke 7. Jadi 10 kurang 4, 6. Ini sisanya 9. 9 kurangi 3 jadi 6. Nah, ini karena tadi sudah dipinjam 1, sisanya 6. 6 kurangi 2 jadi 4. Kemudian 6 kurang 9 nggak bisa nih, pinjam ke 3. Jadi 16 kurang 9 hasilnya 7. Sisa 2. 2 kurang 1, 1. Sehingga hasilnya 17,466. 2 perkalian. Nah, untuk perkalian langsung saja seperti perkalian biasa. Tetapi nanti akhirnya dihitung berapa banyak koma. Untuk bilangan pertama ada 3 angka di belakang koma. Bilangan kedua ada 2 angka di belakang koma, sehingga akhirnya ada 5 angka di belakang koma. Untuk pembagian, perhatikan pembaginya. Nah, di sini pembaginya adalah 1,8. 7,776 bagi 1,8. Usahakan pembaginya ini jangan dalam bentuk desimal ya. Kita hitung karena ini di belakang komanya 1 angka, berarti kita kalikan 10 dua-duanya, sehingga 77,76 bagi 18. Cara pembagiannya sama seperti bagi kurung biasa ya. Pertamanya 77 bagi 18 dapatnya 4. 4 kali 18 dapat 72. Udah gitu dikurangi
7 kurangi 2, 5. Turunkan 7, 5, 7. Nah, karena 7 ini di belakang koma, berarti ini tambahkan koma ke sini. Jadi 57 bagi 18 hasilnya 3. 3 kali 18, 54. Dikurangi lagi. 7 kurangi 4, 3. 5 kurang 5, 0. Jadi 3 sisanya. Turunkan 6. 36 bagi 18 hasilnya 2. 2 kali 18, 36. Nah, sisa 0. Jadi hasil bagi dari 7,776 dibagi 1,8 adalah 4,32. Selanjutnya pembulatan. Nah, untuk pembulatan, aturannya adalah jika angka berikutnya lebih dari atau sama dengan 5, ya. Jika angka berikutnya lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah dan angka di belakangnya hilang. Kemudian, jika angka berikutnya kurang dari 5, maka angka di depannya tetap dan angka di belakangnya hilang. Contoh, 35,4758 ini mau dibulatkan. Nah, kalau pembulatan ini tidak pakai sama dengan ya, tapi seperti ini tandanya. 35,4758 mau dibulatkan jadi 3 angka di belakang koma, tadinya 4 angka. Kita lihat angka keempatnya. Angka keempatnya adalah 8. 8 itu lebih dari 5, sehingga angka di depannya ditambah 1. Yang tadinya 5 jadi 6. Nah, maka 35,476. Mau dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma. Lihat angka ketiganya. Angka ketiga di belakang koma. Nah, angka ketiganya adalah 6. 6 ini lebih dari 5, sehingga angka di depannya ditambah 1, jadi 35,48. Selanjutnya, 26,71834. Mau dibulatkan jadi 3 angka di belakang koma. Nah, ini karena di belakang angka di belakangnya kurang dari 5, maka bilangan di depannya tetap, ya, atau angka di depannya tetap, sehingga 26,718. Dibulatkan lagi jadi 2 angka. Nah, angka ketiganya 8, ini lebih dari 5. Berarti angka di depannya ditambah 1. Jadi 26,72. Selanjutnya ada bentuk baku. Bentuk baku bilangan lebih dari 10 dinyatakan dengan A kali 10 pangkat N. Di mana A-nya ada di antara 1 dan 10, dan N-nya bilangan asli. Kemudian untuk bentuk baku bilangan antara 0 sampai dengan 1 dinyatakan dengan A kali 10 pangkat min N. Di mana A-nya kurang dari 10 dan N bilangan asli. Contoh, 20.000 ini bisa diubah jadi bentuk bakunya adalah 2 kali 10 pangkat 4. 650.000 berarti 6,5 kali 10 pangkat 5. 8.100.000 berarti 8,1 kali 10 pangkat 6. Ini untuk angka-angka yang lebih dari 10 ya, lebih dari 10. Atau lebih dari 1 ya. Kemudian ini untuk yang kurang dari 1, ada di antara 0 dan 1. 0,006 berarti 6 kali 10 pangkat min 3. Untuk 0,0561 berarti 5,6 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk 0,000379 ini jadi 3,76 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kenapa jadi 3,76? Karena dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma, dan di belakang angka 5-nya ini adalah 9, sehingga angka di depannya ditambah 1. Jadi 3,76 kali 10 pangkat min 5. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.